Perkenalkan, nama saya Bren Wijaya Kusuma, absen 3 kelas 12 MIPA 1. Di video kali ini saya akan melakukan ujian praktek sejarah, yaitu memaparkan peran bangsa Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Perdamaian dunia merupakan konsep keadaan ideal, kebebasan, kebahagiaan, dan kedamaian di dalam serta di antara semua orang dan bangsa di dunia. Indonesia sendiri, sebagai negara yang berdasarkan hukum, tak kalah memiliki peran dalam menciptakan perdamaian dunia. Keikutsertaan Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia ini mengacu pada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berbagai cara pun dilakukan Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, baik itu di tingkat regional maupun internasional. Dalam bentuk apa? Nah, peran Bank Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia melalui dua cara, yaitu hubungan internasional dan organisasi internasional. Pertama, saya akan menjelaskan peran Indonesia dalam hubungan internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 telah dijelaskan pengertian mengenai hubungan internasional. Hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM, atau warga negara. Arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia diantaranya: 1. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang demokratis. 2. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual. 3. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. 4. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 5. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar. 6. Meningkatkan perdamaian internasional. 7. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Selain arti penting di atas, bentuk peran Indonesia dalam hubungan internasional sebagai berikut. Pertama, mengirimkan duta besar ke beberapa negara, atau menerima duta besar negara lain yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. Kedua, mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota ASEAN. Ketiga, mendukung terselenggaranya ASEAN Free Trade Area atau AFTA di kawasan negara anggota ASEAN. Keempat, turut berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran pelajar dan mahasiswa dari dalam dan keluar Indonesia. Pola hubungan internasional yang dibangun bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional. Bebas artinya bahwa bangsa Indonesia bebas menjalin hubungan dan kerjasama dengan bangsa manapun di dunia. Aktif artinya bangsa Indonesia selalu berusaha secara aktif dalam usaha menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, saya akan menjelaskan peran Indonesia dalam organisasi internasional. Terwujudnya nilai-nilai bersama karena adanya kerjasama antar warga negara atau antar negara. Nah, untuk mewujudkannya dengan cara mengikuti organisasi internasional. Peran bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui organisasi internasional antara lain. 1. Pelopor berdirinya ASEAN yang bertujuan menjaga stabilitas perdamaian regional Asia Tenggara. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations atau yang kita kenal ASEAN, pada tahun 1957 terdapat sebanyak 5 negara yang bergabung dalam ASEAN. Kelahiran ASEAN ditandai dengan tanda tangan negara-negara tersebut melalui Deklarasi Bangkok pada tahun 1967. 5 negara tersebut diantaranya Malaysia, Filipina, Indonesia, Thailand, dan Singapura. Seiring berjalannya waktu, 17 tahun kemudian, Brunei bergabung menjadi anggota. Pada awal pembentukannya, ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. 4 tahun kemudian, di Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971, ASEAN meningkatkan bentuk kerjasamanya di bidang keamanan.
Bentuk kerjasama tersebut ditandatangani melalui Declaration of Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau SOFAN. Peran Indonesia dalam ASEAN ditunjukkan dalam banyak hal, termasuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT, atau berbagai macam konferensi ASEAN. Indonesia juga menjadi tuan rumah dalam pergelaran organisasi internasional. Sebagai contoh, KTT ASEAN yang pertama kali diselenggarakan di Bali pada 24 Februari 1976 atau pertemuan informasi dari pemimpin-pemimpin negara dalam organisasi ASEAN pada 30 November 1996. Yang kedua, konferensi tingkat tinggi atau KTT. Berawal dari Perang Dingin antara blok Uni Soviet dan blok Amerika Serikat, kemudian pada sidang Majelis Umum PBB ke-25 negara-negara tersebut memprakarsai resolusi untuk mendesak Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita S. Khrushchev. Desakan tersebut bertujuan untuk meredakan ketegangan akibat Perang Dingin. Sebagai tindak lanjutnya, maka Mesir dan Yugoslavia meminta agar Indonesia mempelopori terbentuknya KTT. Indonesia menerima permintaan itu. Kriteria-kriteria yang turut ikut dalam KTT yaitu menjalankan politik bebas berdasarkan koeksistensi damai. Kedua, mendukung gerakan-gerakan pembebasan kemerdekaan. Ketiga, tidak ikut dengan persekutuan militer multilateral seperti NATO dan sebagainya. Terakhir, tidak ikut dalam persekutuan militer bilateral dengan negara-negara besar yang tidak mempunyai pangkalan militer asing di wilayahnya. Yang ketiga, keikutsertaan dalam PBB. Indonesia bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1950. Seperti yang tercantum dalam piagam PBB, tugas dari anggota PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai bentuk kontribusi dalam PBB, maka bangsa Indonesia bergabung dalam sebuah komite khusus. Komite khusus tersebut ditujukan sebagai kepedulian bangsa terkait situasi sehubungan dengan implementasi deklarasi. Deklarasi tersebut berisi tentang upaya kemerdekaan bangsa yang terjajah. Sikap Indonesia berikutnya adalah meminta kepada Komite 24 untuk membuat sebuah rekomendasi yang konkret pada tanggal 20 Desember 1971. Sikap Indonesia tersebut tercatat dalam Piagam PBB nomor 2909. Rekomendasi tersebut mampu membantu Dewan Keamanan dalam upaya pertimbangan-pertimbangan yang tepat sehubungan dengan wilayah penjajahan. Tidak hanya itu, Indonesia juga terlibat dalam gerakan dekolonialisasi pada tanggal 20 November 1972. Sikapnya tercatat dalam Piagam PBB nomor 2909. Upaya lainnya yang menunjukkan bahwa Indonesia ingin sebuah lingkungan yang damai adalah dengan menerima Timor Timur menjadi bagian wilayah Indonesia. Hal tersebut diputuskan sebagai tanda penyelamatan Indonesia kepada Timor Timur yang sedang terjajah. Salah satu prestasi gemilang yang diraih oleh bangsa Indonesia di dalam PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1974. Indonesia juga sangat berperan aktif dan langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam proses ini, Indonesia berperan aktif pada saat menjaga keamanan PBB. Indonesia mengirimkan kontingen Garuda untuk mengemban tugas dalam misi perdamaian PBB, ada yang dikirim ke Timur Tengah, seperti arah Israel Mesir, Kongo, Kamboja, Yugoslavia, dan beberapa negara lain yang sedang mengalami konflik. Pencapaian kontingen Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB adalah ketika pertama kali mendapatkan perintah untuk menjaga keamanan dan menjadi anggota tidak tetap DKPBB pada tahun 1974 sampai 1975. Indonesia juga kembali terpilih menjadi anggota tidak tetap DKPBB pada tahun 1995 sampai 1996. Dalam hubungan internasional, Indonesia DKPBB pada periode tersebut, wakil tetap dari Indonesia yaitu RI Nugroho Wisnumurti tercatat 2 kali menjadi Presiden DKPBB. Selain itu, Indonesia juga terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota tidak tetap DKPBB pada tahun 2007 sampai 2009. Samping itu, Indonesia juga menjadi salah satu anggota pertama Dewan HAM bersama 47 negara lainnya yang tergabung dalam dewan tersebut pada tahun 2007 hingga 2010. Keempat, misi Garuda.
Pada 26 Juli 1956, Indonesia tergabung dalam United Nations Emergency Forces atau UNEF dengan menjumlahkan 550 militer. Ide terbentuknya misi Garuda berawal dari adanya konflik di Timur Tengah. Saat itu, Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Serangan tersebut menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada, Lester B. Pearson, mengusulkan agar dibentuk pemelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui dan pada tanggal 5 November 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk UNEF. Indonesia telah mengirimkan misi Garuda 1 sampai misi Garuda 26C2. Menurut data Kementerian Luar Negeri pada Senin 21 Maret 2016, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menugaskan 2.843 personel TNI dan Polri yang bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kontribusi pasukan Indonesia ke misi pemeliharaan PBB merupakan wujud pelaksanaan mandat konstitusi yang mengamanatkan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu, pengiriman pasukan ini adalah implementasi dari sarana peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel TNI dan Polri. Yang kelima, Konferensi Kolombo dan Konferensi Bogor. Konferensi Kolombo diselenggarakan pada April 1954, sementara Konferensi Bogor diselenggarakan pada Desember 1954. Pada Konferensi Kolombo, Indonesia mengusulkan untuk menyelenggarakan pertemuan antara negara-negara merdeka di Asia dan Afrika. Pertemuan tersebut mengusung tujuan ganda. Tujuan pertama, meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh Perang Dingin. Tujuan kedua, meningkatkan perjuangan melawan penjajah. Sementara itu, Konferensi Bogor menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya mengadakan KAA di Bandung pada bulan April 1955, menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor, menetapkan 25 negara-negara Asia Afrika yang akan diundang. Keenam, penyelenggara Konferensi Asia Afrika atau KAA pada 1955. KAA bermula dari Perang Dunia II yang telah berakhir. Berakhirnya Perang Dunia II memunculkan dua kekuatan adidaya baru dan diantaranya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada saat itu, Amerika Serikat memelopori berdirinya Blok Barat. Blok Barat disebut juga dengan Blok Kapitalis atau Liberal. Sementara Uni Soviet mempelopori kemunculan Blok Timur. Blok Timur disebut juga dengan Blok Sosialis atau Komunis. Sejak abad ke-15, kawasan Asia Afrika mengalami masalah penjajahan yang krusial walaupun sejak tahun 1945 memperoleh kemerdekaannya. Negara-negara yang memperoleh kemerdekaannya diantara Indonesia pada 17 Agustus 1945, kemudian Republik Demokrasi Vietnam pada tanggal 2 September 1945, lalu Filipina pada 4 Juli 1946. Serta negara-negara lainnya yang baru merdeka pada tahun 1945-an. Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon, Sir John Kotelawala, mengadakan suatu pertemuan informasi dengan mengundang para Perdana Menteri dari Burma diwakili oleh UNU, India diwakili oleh Jawaharlal Nehru, Pakistan diwakili oleh Muhammad Ali, serta Indonesia yang diwakili oleh Ali Sastro Amit Jojo. Sebelum pertemuan itu berlangsung, Presiden Indonesia Soekarno memandatkan agar Perdana Menteri Indonesia Ali Sastro Amit Jojo mengusulkan ide diadakannya KAA pada Konferensi Kolombo. Ide tersebut ditujukan untuk membangun solidaritas negara-negara Asia Afrika yang telah melalui pergerakan nasional dalam melawan penjajahan. Pergerakan tersebut merupakan cita-cita bersama selama hampir 30 tahun. Konferensi Asia Afrika di Bandung berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara dengan 5 negara sebagai sponsor KAA. 7. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia lainnya, yakni bersama negara Mesir, India, Yugoslavia, dan Ghana, menjadi pelopor berdirinya gerakan non-blok atau GNB. GNB berusaha meredakan ketegangan dunia dan menciptakan perdamaian dunia. Yang ketiga itu terancam akibat terjadinya perang dingin antara blok barat dan timur. GNB mempunyai makna yang sangat penting dalam peran bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan netral.
di mana netral di sini artinya Indonesia tidak memihak pada blok tertentu, baik itu timur maupun barat. Indonesia juga memilih untuk menentukan jalan sendiri dalam upaya membantu terciptanya tujuan dunia dengan menyelenggarakan persahabatan dengan segala bangsa. Indonesia juga senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara langsung dan berlanjut ditunjukkan ke Indonesia dalam kiprah yang baik pada kepemimpinan Soekarno pada tahun 1992 sampai 1995. Yang ke-8 ada Jakarta Informal Meeting atau JIM. Indonesia ikut secara aktif membantu menyelesaikan konflik di Kamboja dengan mensponsori penyelenggaraan JIM. Dalam rangka upaya persengketaan Kamboja pada 1984, Menlu ASEAN berbicara dengan Menlu RI untuk berbicara dengan Vietnam. Hasilnya, Vietnam bersedia untuk mengadakan pertemuan informal dengan kelompok-kelompok yang bersengketa di Kamboja. Pertemuan tersebut akhirnya terselenggara di Jakarta, yang lebih dikenal dengan sebutan JIM. JIM 1 terlaksana bulan Juli 1988. Kegiatan tersebut berhasil menemukan masalah yang penting dalam menyelesaikan konflik di Kamboja, yaitu penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja dan upaya mencegah kembalinya rezim Pol Pot yang banyak melakukan pembantaian rakyat Kamboja. Yang ke-9 ada Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Terbentuknya deklarasi ini untuk menentukan luas laut teritorial Indonesia. Ide pembentukan deklarasi Juanda adalah tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia saat itu yang berdasarkan Senen Maritim Kringen Ordonanti atau Ordonasi Laut dan Daerah Maritim tahun 1939 dari Belanda tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Kerugian yang dibuat dari adanya kebijakan tersebut adalah kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya dengan bebas. Akhirnya melalui deklarasi Juanda, dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan menjadi Perpu nomor 4 tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara. Pengakuan keputusan deklarasi Juanda diperjuangkan melalui Konvensi Hukum Laut atau lebih dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS yang diadakan oleh PBB. Setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982, deklarasi Juanda baru dapat diterima di dunia internasional. Berdasarkan hasil konvensi tersebut, Indonesia diakui sebagai negara dengan asas negara kepulauan. Setelah diperjuangkan sekitar 25 tahun, akhirnya pada 19 November 1994 disetujui oleh 60 negara dan dengan demikian hukum laut Indonesia telah diakui oleh dunia internasional. Yang ke-10 ada Organisasi Konferensi Islam. Nah, Indonesia sempat mengikuti Organisasi Konferensi Islam atau OKI yang merupakan organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969 saat KTT. Negara-negara Islam di Rabat, Maroko atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Latar belakang didirikannya organisasi dipicu oleh peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota Al-Quds, Yerusalem pada tanggal 21 Agustus 1969. Peristiwa pembakaran tersebut menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umat Islam. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam, serta mematangkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Al-Quds. Pada awalnya, OKI mempunyai 25 anggota dan saat ini jumlahnya bertambah menjadi 57 negara anggota serta sejumlah negara pengamat antara lain Bosnia-Herzegovina, Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, dan Thailand. OKI didirikan berdasarkan pada keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB dan HAM. Pada konferensi tingkat menteri atau KTM 3, OKI bulan Februari 1972 telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI, yaitu meningkatkan solidaritas Islam serta
koordinasikan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial budaya antar negara-negara anggota, mendukung upaya perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan, menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian di antara negara-negara anggota dan negara lain. Yang ke-11, Malaysia, Filipina, dan Indonesia atau MAPILINDO. Tidak hanya kerjasama lintas benua, Indonesia juga mengembangkan kerjasama yang sifatnya regional. Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya 3 negara berkembang seperti Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Atas keterlibatan 3 negara tersebut, maka terbentuknya MAPILINDO. Sayangnya, kerjasama ini rupanya tidak memberikan hasil yang signifikan. Yang terakhir, Indonesia aktif dalam OPEC yang merupakan negara-negara pengekspor minyak. Sekian video pemaparan peran bangsa Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan penyampaian materi. Saya tutup dengan terima kasih.